Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 886, begitu sadar diri. Valentino menggaruk dan tidak bisa menahan keluhannya. Penyelenggara ini menerima 2 miliar dari satu orang, apakah masih begitu kekurangan dana? Melihat Valentino kebingungan, Erika tiba-tiba merasa lucu. Kamu kira mereka akan memberimu kamar dengan ruang tamu? Kalau benar-benar ada tempat sebesar itu, bagaimana mungkin bisa kekurangan kamar? Tanya Erika sambil mengerutkan bibirnya, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Erika sudah pernah datang kemari, jadi dia sangat akrab dengan semua hal yang ada di sini. Burung pipit sangat kecil tetapi organ dalam tubuhnya sangat lengkap, begitu juga dengan kamar hotel ini, meskipun tidak besar, fasilitasnya sangat lengkap. Toilet dan semua perlengkapannya juga baru. Valentino tidak berbicara lagi. Ya sudah, kamar single saja. Erika tidur di kasur, sedangkan dirinya tidur di lantai saja. Lagi pula, tidur di lantai adalah hal yang sering dilakukan Valentino. Saat duduk di tepi kasur, Erika langsung berkata pada Valentino, "Leno, demi keluarga Lowell, jadi..." Meskipun tinggal dalam satu kamar, mereka harus melakukan perjanjian terlebih dahulu. Namun, sebelum Erika selesai berbicara, Valentino tiba-tiba melambaikan tangan untuk menghentikan ucapan Erika. Erika juga tidak bodoh. Saat melihat ekspresi Valentino, dia segera menutup mulutnya. Valentino tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi dia melirik ke seluruh sudut kamar. Dia memeriksa lemari di atas kasur, tempat colokan, bawah meja kursi, dan setiap sudut dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Valentino baru berkata dengan perlahan. "Sekarang sudah boleh bicara. Apa yang sedang kamu cari barusan?" Tanya Erika dengan penasaran. "Alat pemantauan, kamera kecil. Apakah kamu tidak punya kesadaran ini sama sekali?" Tanya Valentino dengan acuh tak acuh. "Aku..." Erika tertegun. Bagaimana mungkin dia memikirkan hal-hal ini? Erika tinggal di kediaman Lowell sejak kecil dan jarang tinggal di hotel, jadi dia tidak mengerti hal seperti ini. Namun, tidak sulit dibayangkan juga, jika kamar ini benar-benar ada alat pemantauan, rahasia mereka juga akan terkuak. "Aturan di Pulau Vero ini adalah tidak boleh membawa alat elektronik ke dalam pulau, kamu khawatir berlebihan." Erika tidak bersedia mengakui kelalaiannya. "Aturan?" Valentino mencibir, lalu berkata, "Aturan dibuat oleh orang yang berkuasa untuk dipatuhi oleh orang yang lemah. Apakah hal seperti ini masih perlu dikatakan lagi?" Setelah mengatakan itu, Valentino berjalan ke toilet untuk cuci muka. Namun, setelah membuka keran air, Valentino tiba-tiba teringat dengan topengnya, jadi dia membatalkan rencana untuk cuci muka. "Kamu?" Erika menggertakkan gigi, lalu berkata, "Demi keluarga Lowell, aku bisa merendahkan diriku sejenak, tapi Leno, aku sarankan kamu lebih baik jangan melakukan hal bodoh. Kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan." Ujar Erika sambil menatap Valentino. Valentino menekan odol sambil berkata tanpa menoleh. "Kamu jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan tulang iga." "Apanya yang tulang iga?" Erika tertegun sejenak, lalu menundukkan kepala untuk melihat tubuhnya secara refleks dan akhirnya mengerti. "Leno, coba kamu katakan dengan jelas, siapa yang seperti tulang iga? Ini adalah tubuh ideal. Punya dada yang montok dan lainnya." Seketika, di kamar bergema suara Erika yang ganas. Valentino sangat tenang. Dia menggosok gigi dalam diam, lalu berjalan keluar dari toilet. Erika membelalakan mata saat melihat Valentino berjalan keluar, dia langsung berkata, "Leno, malam ini." Seret. Erika masih belum selesai berbicara, tapi Valentino sudah menarik selimut dan sebuah bantal dari atas kasur, lalu meletakkannya di lantai. "Astaga!" Erika menatap Valentino tanpa mengedipkan matanya dengan tertegun. Leno ini sadar diri sekali. Erika melihat Valentino memegang satu sudut selimut dengan satu tangan, lalu meletakkannya di lantai dan melipatnya di pertengahannya. Dia melipat selimut menjadi setengah. Seret. Lalu, Valentino meletakkan bantalnya dengan lincah. Kasur lantai yang sederhana pun selesai. Kemudian, Valentino menyibak satu sudut selimut dan masuk ke dalam untuk tidur. Setengah bagian selimut terletak di lantai dan setengahnya menutupi tubuh Valentino. Kelihatan sangat pas. Erika juga terkejut, tindakan Valentino membuat kasur di lantai yang begitu lincah ini terlalu hebat. Jangan-jangan Valentino sering tidur di lantai. Kamu! Erika tertegun selama beberapa detik dan tidak dapat menemukan ucapan yang cocok. "Aku adalah anak yatim piatu sejak kecil, jadi sudah terbiasa tidur di jalanan." Valentino menjelaskannya dengan acuh tak acuh, lalu meregangkan tubuh dan membalikkan tubuh hingga punggungnya menghadap Erika. Saat mendengar itu, Erika tertegun sejenak. Dia memandang punggung Valentino yang lebar, lalu jantungnya tiba-tiba sedikit tergerak. Menurut laporan yang dia selidiki, Leno memang anak yatim piatu dan tumbuh besar di panti asuhan distrik Haven. Memikirkan ini, Erika tiba-tiba merasa simpati.
Kemudian, dia merasa terkejut. Saat menghadapi wanita yang sangat cantik seperti dirinya, Valentino bahkan bisa tetap begitu tenang. Apakah Valentino benar-benar tidak memiliki pemikiran apa-apa terhadap dirinya saat tinggal sekamar dengannya? Bukankah orang-orang sering bilang bahwa lelaki adalah makhluk yang selalu berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka? Kenapa si Leno ini sepertinya bukan seperti itu? Erika semakin tidak mengerti saat memikirkannya. Namun kenyataannya, Valentino memang tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal lain. Otaknya dipenuhi banyak masalah. Raganya ada di Pulau Vero, tetapi hatinya mengkhawatirkan hal di luar. Valentino tidak khawatir dengan kota Vero. Sekarang Deska telah memimpin dunia preman di kota Vero, sedangkan Riz mengendalikan grup Promes dan berjaya di kota Vero. Ditambah hasil laporan intelijen dari Danu, serta dukungan dari keluarga Lowell, semuanya benar-benar berjalan dengan lancar. Hal yang dikhawatirkan Valentino adalah masalah di kota Neo. Angel, Jenny, Hendrik dan William. Namun, Valentino juga mengerti bahwa tidak ada gunanya dia khawatir. Tanpa kekuatan yang kuat, semuanya hanya omong kosong. Kalau mereka menderita, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Oleh karena itu, Valentino harus mendapatkan apa yang dia inginkan dalam pelatihan kali ini di Pulau Vero. Karena dia sudah kemari, dia harus berusaha yang terbaik. Erika terdiam beberapa menit, lalu tiba-tiba berkata, "Leno, ceritakanlah kisahmu padaku. Tidurlah lebih awal." Jawab Valentino dengan acuh tak acuh. "Hai Empia, kamu kira aku suka mendengarnya? Aku hanya merasa tidak nyaman karena tidak ada ponsel dan ingin menghabiskan waktu saja." Erika mendengus, lalu langsung ke kamar mandi untuk mandi. Saat mandi, Erika sengaja membuat suara yang nyaring untuk mengganggu Valentino. Sedangkan Valentino tidak menghiraukan Erika. Dia segera tertidur pulas tanpa pemikiran lain. Melihat itu, Erika menghentakkan kaki dengan kesal. Dia tidak mau mandi dengan cepat, lalu mengenakan piyama dan naik ke kasur. Saat mendengar suara napas Valentino yang ringan, Erika malah tidak bisa tidur.